Nah kalau sudah demikian mengopo, sudahlah. Ayatnya kan sudah jelas. Idza jaa ajaluhum wala yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Ketika ajalmu datang tidak bisa dipercepat, diperlambat. Kematian mesti datang. Model dan caranya 1000 cara dan 1000 model. Kayaknya ditakuti kan meninggalnya itu. Iman-iman suamiku masih ganteng gagah. Gimana si anakku nanti kalau tak tinggalkan? Nah, kesombongan nih muncul, dikira yang menentukan anak kita itu kita. Enggak. Jadi kalau sudah la ilaha illallah, corona hilang. Yakin di sini. Semua yang mengendalikan Allah. Nah, kalau Allah tidak mendaki, tidak akan terjadi. Ana idzan dzani abdi bi, sungguh aku tergantung pada prasangka hambaku. Kena, tidak kena. Walaupun saya itu selektif menerima pasien ya. Banyak yang dari Jakarta kok, dari Kalimantan, dari Surabaya, dari Bangkalan, Madura. Akhir-akhir ini betapa banyaknya itu. Karena aku yakin. Ya pasti ada toh gitu. Tidak mungkin tidak ada kan. Tapi hanya persoalannya kita ini yakin tidak, imunitas kita ini baik tidak. Begitu kita stres, ya sudah mudah terkena. Kalau tidak stres, tidak. Belakangan ini ada 2 yang ngontak saya, kemudian tak dalemi. Ternyata sebelumnya ini sudah kena stroke, sebelumnya ini sudah kena diabetes yang berkepanjangan, ada yang jantung dan diabetes yang berkepanjangan. Ya ini mengapa menjadi jauh lebih besar? Karena tenaga medis kita masih harus tetap menghargai, tidak mau mengambil risiko. Setiap yang tensinya terganggu, tensinya hipertensi, yang suhu tubuhnya naik lebih dari 36, 37, kemudian sesak, flu, nggak mau ngambil risiko. Catat aja sudah, masukkan saja kemudian ke corona. Masuklah statistik sehingga dilaporkan jadi semakin besar. Bapak Ibu ngakses di YouTube, baca di internet, seram itu, kemudian takut, khawatiran, cemas. Maka puasa YouTube, dan kalau milih yang positif, jangan yang negatif. Jangan tak kandani, jangan ke Masjid Aulia bagian pojok kanan ya, jangan di sana ya. Nanti kamu malam mimpi aneh-aneh, pasti jenengan ada rasa takut, rasa khawatir. Ini yang sebenarnya langsung sedang mencekam kepada bangsa kita, kepada negeri kita ini, bahkan dunia ini gitu. Terjadilah yang sering tak sampaikan, law of attraction. Enggak apa-apa kalau jenengan YouTube kan itu. Saya biasanya tidak mau, kemarin juga diundang yang juga kenal dengan Pak Yai itu. Pak Wakil Pak mantan Gubernur Lamongan ya, Pak Farid ya. Nah, itu ngundang saya karena pernah baca buku saya. Lantaran kemudian aku belum pernah ketemu sama orangnya, saya diundang di sana itu. Ya itu barusan sekitar 2 bulan yang lalu. Itu diundang di Surabaya itu. Ya tak sampaikan wani, tiba-tiba dimasukkan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pokok pangkalnya pertama di tauhid. Ya. Yang kedua, jangan jadikan otak kita ini seperti bak sampah. Semua masuk. Dan mesti harus punya tata pikir. Inilah kemudian perlunya belajar filsafat itu. Ya. Jadi nanti ada kesalahan berpikir yang namanya dramatic intense.
The philosophy of dramatic instant, mendramatisir keadaan. Satu kasus kemudian diambil kesimpulan berlebihan secara umum. Kalau dia kena seperti ini, aku nanti kena dong. Kalau di sini ini, nanti saya kena dong. Itu namanya the philosophy of dramatic instance. Jadi menginstankan, mendramatisir satu kasus dijadikan padanan yang banyak. Dan itu kalau tidak tauhidnya mantap ya sulit juga untuk ngatur itu. Maka awalnya tadi sudah tak sampaikan dengan pokok pangkal tauhid tadi. Barusan saja, IP saja. IP-nya dia itu meninggal dunia karena diabetes. Kalau ini diabetes ya. Kemudian di rumah sakit meninggal. Sudah tidak tertolong karena diabetes. Gula darahnya sudah high glukosa. Istrinya mas saya itu juga kena diabetes. Setelah peristiwa itu kemudian sudah tidak mau makan, nggak bisa tidur. Dikasih tahu pun juga tidak masuk. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin nyusul, baru kurang lebih 40 hari belum ada. Karena menyamakan dirinya, IP-nya itu seperti saya. Karena dirinya diabetes, saya kan juga diabetes. Kalau begitu dirinya mati, aku juga akan mati. Sebenarnya tanpa begitu ya mesti meninggal gitu kan. Tapi kalau didahului karena takut, karena khawatir, dari cemas, kena. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pagi ini saya kepingin untuk ketika tauhid kita sudah kita tata, saya kepingin untuk memberikan senjata, ya, tak persegar kembali bagaimana sih cara menghadapi problem hidup dan kehidupan kita. Mungkin kajian yang akan datang lagi, kalau memang Allah masih memberikan panjang umur kepada kita, akan tak saya sampaikan tentang fase yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang tak baca dalam silsilah hadis sahih, hadis yang kelima. Kita ini berada di zaman keempat. Yang pertama fase pada zaman Rasulullah, ya, segala sesuatu dikembalikan Al-Quran, dikembalikan pada As-Sunnah. Yang memimpin jelas Nabi sendiri, itu wakil dari Allah, maka tidak meleset. Apa yang dilakukan untuk memanage kehidupan itu persis sesuai dengan kehendak Allah. Ya, waktunya hanya 23 tahun. Nanti berikutnya masa sahabat masih Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Hadis jadi sebagai rujukan. Dan yang mimpin itu taat kepada Al-Quran, taat kepada Al-Hadis. Sistemnya pada Al-Quran juga Al-Hadis. Waktunya hanya 30 tahun. Setelah itu mulk, zaman kerajaan semi kekhalifahan. Ada khalifah yang soleh, tapi ada khalifah yang kurang soleh. Sistemnya tetap pada Al-Quran, jadi pada Al-Hadis, tapi Al-Quran dan hadis ini sering hanya jadikan pajangan, hanya sebatas dibaca. Ya. Tapi ada yang saleh, ada yang kurang saleh. Mulai sudah masa-masa kehancuran. Fase itu hingga sampai sekarang, itu abad 12 sudah. Sampai pada abad 12, pertengahan abad 13. Sampai sekarang kemudian namanya mulkan jabiran. Kerajaan, sistem kerajaan yang dibangun atas dasar emosi, atas dasar nafsu. Maka mengapa kekacauan terjadi di mana-mana? Karena bukan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai rujukan itu.
hingga sampai nanti Dajjal datangnya fase kelima, masa di mana Imam Mahdi ini sudah datang, disusul nanti Nabi Isa datang, keadilan sudah dipimpin oleh Imam Mahdi. Lah kita ini pada tidak sadar, dan ini sering hadis disembunyikan, bahwa kita berada di fase keempat, kekacauan, zaman fitnah. Di sekarang ini, kapan pergantian ini? Ya inilah namanya keimanan. Tetapi ada sudah yang memprediksikan bahwa Imam Mahdi sudah terlahir. Maka sekarang ini mulai ada satu kesadaran untuk kembali kepada bagaimana kembali kepada Al-Quran, ilmunya kepada Al-Quran, umumnya kepada hadis yang disebut dengan integrasi sains. Itu sudah sunatullah. Tapi fase ini nanti diakhiri dengan fase yang amat sangat mengerikan. Kecuali orang beriman, yaitu fase datangnya Dajjal. Maka interpretasi kepada Dajjal itu juga macam-macam. Alhamdulillah saya kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan ini banyak dan tak baca, dan juga buku kitab-kitab suci yang lain, punyanya Nasrani, punyanya Yahudi. Ketika saya mencari Imam Mahdi bagaimana menurut Imam Yahudi, bagaimana menurut Nasrani, ada. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kepingin selamat, ikuti kehendak Allah. Dirinya, suaminya, istrinya, anaknya. Kehendak Allah itu apa? Ya sudah, takwa dan tawakal. Kembalinya kan ke sana. Kalau Allah ngelarang ya ditinggalkanlah. Kalau Allah merintahkan jalani sekuat sak mampu kita. Jangan terbatas yang wajib tapi yang sunat. Sosialisasikan, gerakkan kepada keluarganya. Maka pada pertemuan dahulu tak persegar kembali, bagaimana kehendak Allah kalau kita punya masalah? Apa? Surat Al-Baqarah ayat 40 nanti dibuka, 45 ya, itu dibuka. Jangan dibaca tapi jalani benar. Jangan hanya dicatat tapi dipahami. Kalau tidak paham, tanyakan. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu, minta tolonglah kamu fil amar. Kalau ada fi'il amar, minal a'la ilal adna, perintahnya dari atas ke bawah, itu perintah wajib. Kecuali ada qarinah yang lain yang menyertai menjadi sunat. Suatu misal, wa minal laili fatahajjat, itu kan fi'il amar. Tapi ada qarinah yang mentakyidkan itu nafilatan, maka menjadi sunat. Tapi sunatnya sunat muakkad. Ihdinas, itu fi'il amar. Ihdi itu kan fi'il amar. Kalau wasta'inu fi'il amar, itu minal a'la ilal adna, wajib. Dari Allah ke hambanya. A'la itu artinya Allah, adna itu kita ini. Dari Allah ke hambanya itu wajib. Kalau idina fi'il amar, tapi minal adna ilal a'la, dari hamba kepada Allah, itu istighosah. Itu doa, permohonan. Wasta'inu ini fi'il amar.
Ya. Antum di dalamnya menyimpan domir mustatir itu. Antum itu. Jadi wasta'inu, minta tolonglah kamu semua. Wajib. Bisobri dengan sobar, wasolati dan dengan sholat. Kehendak Allah itu seperti itu. Kalau kamu punya masalah apa saja, nggak usah kesana kemari, ngambil air wudhu, sholatlah meskipun hanya 2 rakaat. Tak peserkan kembali. Jangan hanya dicatat, jalani benar. Kok dalam hati ini kok kacau, campur bin balao. Kacau, dituang babalau, nggak tenang, nggak tentram. Malah Allah tidak mengatakan ke psikolog dulu, ke dokter dulu. Apa? Minta tolong kepada Allah. Dengan sabar, sholat, sholat, sholat. Itulah. Dapat informasi, yang informasi itu mempengaruhi energi negatif, mempengaruhi pikiran hati kita. Gak usah kesana kemari. Tenangkan dengan sholat, sholat, sholat. Gak bisa. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Gak bisa menjalankan sabar dan sholat kecuali orang khusyuk. Met dengan yang saya katakan kosong. Khusyuk itu kan kosong. Jadi sudah tidak ada lagi kecuali kembalinya kepada Allah. Gak mungkin dirinya sabar dan jalankan sholat kalau ini tadi gak kosong selain Allah. Khusyuk itu kan kosong. Maka kemudian ngaji di sini ini latihan. Maka kemudian ngaji di sini ini latihan. Bapak Ibu, saya kasih bocoran. Saya tidak tahu. Bapak Ibu sudah punya mihrab tidak? Mihrab. Mihrab itu ruangan yang dibangun kamar, yang dibangun khusus untuk kita. Kalau suami istri tidak boleh, anak tidak boleh, khusus itu dibangun, sajadahnya halal, baju yang dipakai untuk sholat halal, semuanya mekenolnya halal, ya. Keramik yang dipakai untuk bangun ruangan itu juga halal, ininya juga halal. Coba jangan Bapak Ibu buat itu. Ketika masuk harus suci. Bapak Ibu baca Al-Quran di situ, wiridan di situ, ya. Salat di situ, itu namanya mihrab. Dari mana ilmu ini didapat? Ya dari Rasulullah. Para nabi-nabi dulu mesti punya mihrab. Baca surat Ali Imran dan baca surat Al-Maryam. Sejarah yang terhimpun dalam 2 surat ini, Bapak Ibu baca itu. Tempat yang paling mulia, Sayyidul Amkan, dulu sudah tak sampaikan, masjid. Sayyidul Masajid, rajanya masjid, Masjidil Haram Mekah. Baru Medina, baru Masjidil Aqsa. Baru setelah masjid, tempat yang paling mulia, mihrab. Bukan musola. Ya. Ruangan yang dibangun khusus. Ya. Baru setelah itu musola. Jadi mihrab itu setelah masjid. Kita bisa belajar dengan Ummu Hana. Ummu Hana itu istri Imran. Hana itu artinya ahli ibadah. Ya.
ketika usia sudah cukup tua, keluarga Imran beserta istrinya nggak dikaruniai keturunan, maka kemudian membangun mihrab. Kemudian setiap panjatan doanya di situ dan bernazar kalau nanti punya anak tak wakafkan untuk ngabdi kepada Masjidil Aqsa. Ibadah di mihrab dijawab oleh Allah, mustajabah, makbul. Alhamdulillah. Tapi Allah berkehendak lain. Sekian lama diharapkan untuk mempunyai keturunan setelah mengandung Imrannya, suaminya itu meninggal dunia. Dan ketika dalam kandungan bernazar tadi, nanti jika aku punya anak dan lahir, maka tak wakafkan untuk menghamba, mengabdi kepada Masjidil Aqsa. Akhirnya lahir, ternyata lahir bukan laki tetapi perempuan. Itulah Dewi Maryam. Karena sudah terlanjur nazar dan nazar harus dipenuhi, ya mau tidak mau, Dewi Maryam juga diharapkan hanya untuk mengabdikan kepada Masjidil Aqsa. Dibuat mihrab. Jadi kalau satu masjid di sini ya ada, dibuat di atas, itu mihrab. Diperuntukkan siapa? Dewi Maryam. Dipingit. Tidak boleh keluar hanya untuk beribadah. Jadi keluar ruangan tidak boleh. Lantas siapa yang urus kebutuhannya? Diundi. Tapi skenario dari Allah ringkas cerita, Nabi Zakaria yang ngurus segalanya itu. Alih-alih Nabi Zakaria tidak punya putra. Sama dengan satu misal ada seorang yang tidak punya putra, alih-alih kan ngupu keponakannya gitu. Alih-alih kemudian karena senang kepada keponakan, aku aja yang ngurus kebutuhan makan, kebutuhan minum, kebutuhan apa saja. Itu ada Nabi Zakaria. Ringkas cerita pada satu ketika hendak mengantarkan makanan, begitu pun pintu dibuka, sudah tersedia segala makanan. Apa aja ada. Terkejut. Bukankah kunci itu yang megang saya? Tidak seorang pun bisa masuk. Terus dari mana ini makanan? Tanyalah Nabi Zakaria kepada Sayyidah Maryam, dari mana makanan ini semua? Dijawab oleh Sayyidah Maryam, innallaha yarzuqu may yasha. Sungguhnya Allah akan berikan rezeki kepada siapa saja dikehendaki. Allah akan menyelamatkan siapa saja yang dikehendaki dari corona. Tapi ikuti kehendak Allah. Itu hukumnya, sunnahnya. Kalau kepengen kita ini, kehendak kita ini dikabulkan oleh Allah, ikuti juga kehendak Allah. Sama dengan ketika kita punya anak, gawe makan hati, ya hitung-hitung kalau memberikan segalanya. Tapi kalau anak kita ini suatu misal membanggakan kita, dan kita yakin tidak akan bahaya apa yang tak berikan kepada anakku ini, karena dia ngerti, dirinya paham, sudah bisa berpikir dewasa, diberikan. Maka kata kuncinya kalau kita kepingin kehendak kita keinginan kita dimakbulkan oleh Allah, ikuti kehendak Allah. Takwa, pasrah. Surat Tolak ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Yes, Tuhan. Nah, inspirasi muncul Nabi Zakaria ya begitu.
Tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Keajaiban itu pasti ada. Kalau Allah berikan segalanya yang dikehendaki kepada Sayyidah Maryam karena punya mihrab, dia ibadah di situ. Sementara aku punya keturunan dan usiaku tidak mungkin, bagi menurut aku tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Buatlah mihrab. Nabi Zakaria juga membuat mihrab yang sama, ibadah di situ, doa di situ, tidak ada boleh masuk di situ kecuali dirinya. Dapatlah keturunan, dapat isyarat 3 hari 3 malam, jangan harus puasa bicara. Dituri oleh para nabi-nabi berikutnya termasuk Rasulullah ketika di Makkah. Rumah Rasulullah yang sekarang ini, Baitur Rasul yang sekarang dijadikan kepustakaan, di sana dulu disekat khusus untuk Rasulullah. Sayyidah Khadijah Ummul Mukminin tidak boleh masuk, Sayyidah Fatimah tidak boleh masuk, khusus untuk Rasulullah. Pertanyaannya, mengapa kok tidak di Masjidil Haram? Jaraknya kurang dari 500 meter loh dengan Baitullah. Mengapa kok repot-repot buat mihrab? Mesti ada sesuatu yang mulia di mihrab itu. Maka nanti rame-rame ngomong sama suaminya, Pak, Mas, bu aku diguakno mihrab. Untuk apa? Ya sudahlah, aku tadi udah ngaji ning gini Masjid Setono Gedo, Masjid Aulia, kok begini? Aku yang meri no, aku tak buat sendiri jadi mihrab. Loh memang begitu. Kalau kepingin benar itu rahasianya tak bocorkan ini. Jadi jangan sembarang ibadah. Ada ibadah tertentu yang ibadah tertentu istiqomahkan di situ. Iman-iman majelis taklimnya istiqomah kok. Loh iya, namanya mihrab sendiri, ruangan sendiri. Mengapa harus sendiri? Jangan kan nggak bisa ngontrol apa yang dilakukan suami. Suami tidak bisa ngontrol apa yang dilakukan istri, apa yang dilakukan oleh anak. Maka steril itu membuat steril, bersih, suci. Ini yang mengantarkan nanti kita jadi soleh. Yang mengantarkan kita jadi solehah. Karena berlatih hati-hati. Makannya, minumnya, ngomongnya. Inilah nanti Allah akan berikan keajaiban. Sesuatu yang nggak mungkin menjadi mungkin. Tiba-tiba membukakan kasab yang diangen-angen terjadi. Dunia yang mengendalikan kita, anak yang mengendalikan kita, istri yang mengendalikan kita, suami yang mengendalikan kita, di luar diri kita yang mengendalikan kita. Itulah mengapa nggak takut corona. Apain? Itu rahasia namanya. Nah, coba kalau sudah terlatih begitu. Halal ndak yang tak pakai pakaian ini. Halal ndak yo yang ini. Halal yang ndak yo yang ini. Insya Allah. Istri tidak usah dikendalikan. Dikendalikan dari diri kita, pikiran kita, hati kita, dalam doa kita. Suami, anak, skala, ekonomi. Hampir jam 10. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Terus kemudian yang dilakukan apa? Yang dilakukan apa? Sholat tahajud. Tadi kan harus Masya Allah, sun Ustaz ya. Ini Pak Ustadz ini. Insya Allah saya tidak kena corona kok. Insya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Tidak usah takut. Walaupun toh tidak pakai masker saya. Jadi wasta'inu bis-sabri wa sholati wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jangan ngabaikan salat duha, jangan ngabaikan salat hajat, jangan ngabaikan salat rawatib, jangan ngabaikan itu salat tahajud. Ya. Dan ini diminta untuk disosialisasikan.
Surat Tolak ayat 130, surat Toha ayat 132 kan? Toha, kalau tadi Tolak yang 3 tadi. Dan sekarang ini surat Toha. Sekali lagi jangan dicatat tok. Wa'mur ahlaka bisolati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzukuk. 132. Tolak ayat 3. Wasta'inu ayat 45. Nah ini namanya kalau kita belajar tafsir bisa pendekatan siakul, siak. Bisa pendekatan lihaq. Bisa pendekatan sibak. Yang tak sampaikan kena semua itu. Dari segi bahasa siak. Satu kalimat dengan kalimat ini sibak. Yang sebelumnya, ayat sebelum dan setelah sibak. Dan setelahnya itu sibak. Kalau likhak, ya maaf, likhak itu adalah ayat sebelumnya dan ayat setelahnya. Jadi tidak tafsir binafsi, nafsirkan ayat dengan nafsunya. Baik, wa'mur ahlaka, perintahkan keluargamu bisolati untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan sabar ketika menjalankan sholat. Lanas aluka rizqan, kami tidak minta rezeki padamu kok. Dulu sudah tak sampaikan, Allah tidak butuh kita. Nahnu narzukuk, justru kamilah yang berikan rezeki kepadamu. Dalam hal kaitannya dengan corona ini, apa yang harus kita lakukan? Ya tadi sholat. Di antaranya jangan nyanyiakan waktu malam, tahajudlah, tahajudlah, tahajudlah. Mengapa? Rasulullah ditanya, ayo afdhalus sholati ba'da sholatil maktubah. Sholat apa yang paling utama setelah sholat fardu? Rasulullah jawab, qala Rasulullah SAW, as-sholatu fi jawfil lail. Sholat di tengah malam, yaitu tahajud, tahajud, tahajud. Ini kehendak Allah. Ingat tadi kita kan sudah sepakat mengikuti kehendak Allah. Maka tahajudlah, tahajud, tahajudlah. Baca surat Isra ayat 79, 80, 81 sampai 82 dan 83. Pokoknya itu dibuka nanti, itu tafsirannya di situ. Surat ayat yang 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalaka asa ayyab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dan di sebagian malam, kalau kita belajar lughah bahasa, min itu macam-macam. Di antaranya min litaba'id yang mempunyai arti sebagian. Maka wa minal laili, dan di sebagian malam. Bukan kulul lail, tapi minal lail. Sebagian malam saja. Tidak semua malam, tidak semalam suntuk, sebagian malam saja. Ya cobalah, Gusti Allah sudah memberikan keringanan begitu. Enggak semua malam kabeh kok. Tidak seluruh malam kok. Itu sebagian malam. Jangan ambil. Antara jam 12 sampai subuh jangan ambil, sebagiannya saja. Enggak usah semuanya. Rakaatnya juga begitu. Baca surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 10. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang diselimuti masalah, wahai orang yang berselimut, wahai orang yang stres, wahai orang yang diselimuti banyak masalah, qumil laila illa qalila, bangunlah walaupun toh sebentar kok, meskipun hanya 2 rakaat tambah 1 rakaat. Wes lah kalau suatu misal sudah terlanjur mepet 1 rakaat bae. Kurang piye meneh. Ngono lho wis gak gelem. Wektune sebagian,
Rakaatnya enggak banyak-banyak. Rasa 2 rakaat, 1 rakaat, tapi sudah enggak boleh setengah rakaat. Witir itu loh 1 rakaat itu. Gitu loh. Wes kurang piye, itu menunjukkan bahwa tahajud itu luar biasa. Ingat, fatahajat itu kalau kita belajar nahwu shorof itu kan sulasi mazid. Asalnya kan jahada. Pak Yai ini sudah mungkin dari Lirboyo kan si kuat isim alate apa namanya ilmu alate itu kan nahwu shorofnya itu si kuat, maka bisa membaca kitab itu karena itu gitu. Ya. Nah, di sana ini kan fatahajat itu jahada. Jahada itu artinya malah tidur. Tapi kalau ditambah tak dan jimnya ditasdid, tahajjat, tahajjata ya tahajjatu, tahajjudan wa mutahajjatan, wa mutahajjitun wa mutahajjatun, tahajjad fil amar. Ingat, itu dari atas minal a'la ilal adna, dari Allah kepada kita. Fil amar itu perintah. Maka tadi saya katakan menjadi wajib, dulu memang pernah wajib 1 tahun, seandainya tidak ada nafilatan. Nafilatalak. Fatahajat artinya tahajud dengan usaha sungguh-sungguh. Jadi sore itu sudah harus ada niat. Aku nanti malam insya Allah ya Allah bangunkan aku sekitar jam 2, umpamanya setengah 2 atau jam setengah 3. Ya Allah, ya itu sudah kebengen itu tadi. Ya kan kalau kebengen ya mefet, nggak apa-apa mefet. Sing nom-nom itu kan kebengen katanya. Jadi tadi sungguh-sungguh ya sudah jam 9 itu udah bangun, udah tidur. Wis nggak usah nonton televisi. Dipersiapkan mau kenoku sing di bersih ndak. Syukur-syukur tadi sudah punya ini tadi. Mikrop tadi. Wis semuanya di situ. Tasbih disediakan, semuanya sudah disediakan di situ. Insya Allah pasti jam yang kita tuju kita bangun. Itu namanya usaha sungguh-sungguh. Jelas mau tahajud, tidur jam 12:04 karena nonton sepak bola atau nonton yang lain. Itu namanya tidak fatahajat tuh, nggak sungguh-sungguh itu. Kalau sungguh-sungguh fatahajat, ya, segera tidur jam 9 tadi paling akhir. Wa minal laili fatahajat bi nafilatalaka asa. Ingat, itu tidaklah Allah. Artinya sama, semoga. Tapi Allah pilihkan asa, semoga pasti. Kalau Allah, semoga belum tentu pasti. Jadi kalau Allah tatakun, la'allakum tatakun, belum pasti. Semoga, tapi belum pasti. Tapi kalau asa, semoga pasti. Nah inilah perlunya kita belajar bahasa. Ya. Maka asallahu ayyam ataka rabbuka maqama mahmuda. Pertama, dalam ayat pertama ini, semoga pasti itu Allah akan jadikan kalian menjadi hamba yang terpilih. Ini pertama. Terpilih segala nih. Jadi kiai yang terpilih. Itu. Kalau jadi petani yang terpilih, pedagang yang terpilih, pemimpin yang terpilih, perempuan yang terpilih, laki-laki yang terpilih, suami yang terpilih, istri yang terpilih, anak-anak yang terpilih. Gimana? Sudah. Itu ayat dari ayat loh, sibak bisa lihat tafsiri seperti itu. Ini dari ayat aja, belum sempat hadis ya. Kalau terpilih itu kan orangnya mesti punya prestasi itu. Terpilih juara 1, mesti punya prestasi, beda dengan yang lain tuh.
Maka kalau kepingin berbeda dengan lain dari yang lain dalam segalanya, tahajud, ikuti kehendak Allah, tahajud tadi gitu. Lalu berikutnya wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Kul fil amar ndonga minta. Jangan sombong, ndak doa dan ndak minta. Allah benci kepada hamba yang tidak pernah minta, sombong. Hadis qudsi. Malah diminta apa sing enggak minta? Minta kul. Yang kedua apa? Allah berikan hidayah, petunjuk. Hidup dan kehidupan tidak mungkin tersesat. Jadi petunjuk. Yang lainnya ketakutan, Allah berikan petunjuk. Enggak tersesat itu kan zulm, gelap. Gelap itu enggak kelihatan, enggak bisa membedakan ini kiri atau kanan, ini depan atau belakang, ini putih atau hitam, enggak. Maka Allah akan berikan petunjuk seperti itu. Lain-lainnya bingung, dirinya tidak bingung. Segalanya tidak bingung. Ekonomi tidak bingung, mantu tidak bingung, jodohnya tidak bingung. Hidayah. Tweet di jalan Doho itu. Ternyata gubernur baru datang, bukan corona. Gubernur datang, kemudian ada yang membantu memberikan petunjuk jalan Kapolresta. Pak Kapolresta menginstruksikan supaya anak buahnya itu memandu perjalanannya Pak Gubernur dari Semampir hingga sampai ke yang di tempat yang dituju. Itu namanya kan petunjuk. Macet jadi tidak macet. Ramai menjadi lengang. Karena dapat petunjuk. Kurang opo ekonomi ditunjuk lah, diberi oleh Allah, jodoh diberi oleh Allah, anak diberi oleh Allah. Bukan saya, ini dari ayat ke ayat loh ini. Berikutnya wa adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja. Nakirah bukan makrifat. Mukhraja itu jalan keluar. Allah memberikan jalan keluar bukan masalah tertentu. Kalau ada al namanya makrifat. Ya, kalau ada lafat ada al itu makrifat. Lafat yang makrifat itu kan bisa yang tandanya ada alnya, ada isim mausul, isim isyarah. Nah, itu makrifat. Ya. Yang tidak ada alnya namanya nakirah. Sifatnya umum, artinya Allah menjadikan jalan keluar semuanya secara umum. Enggak masalah ekonomi tok, enggak masalah kesehatan tok, semuanya. Kurang piye meneh, itu yang ketiga. Yang keempat, waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allah berikan laduni itu. Ya. Laduni diberikan Allah kepada kekasihnya karena saking kedekatannya tadi. Tidak via malaikat, langsung turun dirangkul oleh Allah ini. Diganggu siapa saja tidak bisa, dirangkul. Bodyguardnya bodyguard, maha bodyguard. Maka kalau dirinya diganggu, turun Allah sendiri itu. Coba kurang piye toh? Enggak semua malam, sebagian malam enggak banyak rakaat, sebagian kecil aja rakaatnya enggak apa-apa. Yes. Terus balasannya begitu besar loh, kamu kok enggak mau? Jadi waja'al li min ladunka sultanan nasira. Allah yang ngeraja itu, melingkupi itu. Ya sudah. Ngapain takut selain Allah? Bukan sombong. Sama sekali bukan sombong. Tapi merasa karena ada kehadiran Allah terus. Dan dilindungi oleh Allah, dipelihara oleh Allah, maka tidak ada ketakutan. Kalau memang Allah nggak meninggal, ya sudahlah. Ngapain? Nggak bisa dimajukan, tidak bisa diperlengkapi.
Tidak usah takut mati, karena bukan takut coronanya, takut mati ini itu. Itu. Ya. Jadi sudah jam 10. Enggak terasa. Ya Allahu Akbar, Masya Allah, kita masih diberi ini. Ini orang-orang saleh salehah ini. Benar. Allahu Akbar, Masya Allah, istiqomah benar. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan terlebih dulu. Belum sampai saya ngomong ini tadi loh. Khusus untuk sistem imun itu ada spesifik, ada non spesifik. Non spesifik itu dilakukan. Jadi dalam tubuh kita itu ada satu sistem yang berfungsi untuk memelihara keseimbangan homeostasis tubuh kita, menjaga dari gangguan-gangguan dari luar, baik itu berupa parasit, berupa virus, berupa bakteri. Itu sudah disediakan oleh Allah. Kita dilindungi oleh itu loh. Ya, terus kemudian dijaga. Jadi fungsinya sistem imun itu adalah menjaga, melindungi, memelihara tubuh kita ini dari berbagai gangguan dari luar agar tubuh kita ini tetap eksis sehat. Itu sudah ada sistem imunnya Allah, maka itu amanah, jangan dirusak gitu. Kalau ngerusak sistem imun ini berjadi problem, jadi masalah. Lah itu dilakukan oleh sel yang dimatangkan di sumsum tulang kita, kemudian dilepas. Maka ada sistem imun spesifik, ada non spesifik. Non spesifik itu dilakukan oleh sel seperti makrofag, eosinofil, basofil, monosit, sel killer, natural killer. Itu sudah disediakan oleh Allah. Ketika virus masuk dimakan, sudah dimatikan. Killer itu kan membunuh. Jadi ada sel yang fungsinya untuk membunuh sel itu, virus bakteri yang masuk dalam tubuh kita gitu. Jadi virus bakteri masuk dalam tubuh kita tidak serta-merta kemudian menginfeksi. Selagi sel killernya bagus, dibunuh. Setelah mati dimakan oleh basofil. Basofil kekuatannya hanya 5 sel. Tapi kalau makrofag 200 sel. Dan yang dalam tubuh kita itu miliatan. Yang terkena itu mesti sel killer, natural killer, makrofag, basofil, monosit bermasalah. Kalau itu tidak bermasalah, enggak. Ya itu akan jadi masalah kalau tidak mau tahajudan, tidak mau duhaan, tidak mau puasa Senin Kemis. Itu loh. Ya. Terus ada namanya spesifik. Kalau tadi non spesifik, sekarang non spesifik. Non spesifik tadi makrofag, eosinofil, basofil. Yang sekarang yang spesifik itu dilakukan oleh sel T. T itu ada T helper 1, T helper 2, T penolong namanya. Ya. Terus ada sel STS, ada TH, ada TS. Kalau TH itu T helper, kalau TS itu T sitostostik. Nah, ini belajarnya di kedokteran. Ya. Kemudian ini dari mana? Dilahirkan dari limfosit B. Kalau sel T tadi limfosit T, maka disebut dengan sel T. Kalau B itu dari limfosit B. Limfosit T melahirkan, mensekresi, menginduksi, melepaskan sel T helper untuk nolong tadi, membantu biar tidak terinfeksi. Itu saja dibagi-bagi TH1, TH2, TH3. Sudah dijaga oleh Allah tadi dengan tadi sistem imun tadi. Terus ada T sitotostik. Ya. Terus ada namanya sistem humoral, yaitu antibodi imunoglobulin A, M, G, D. Ini aja ada antibodi imunoglobulin A1, A2, A3, SAG1, SAG2 dan 3. Lah itu diciptakan oleh di limfosit B. Wujudnya apa? Antibodi imunoglobulin
Itu yang nempeli, memberi tanda virus masuk, corona masuk, ditempeli dengan antibodi imunoglobulin M, IgM, IgG, IgE, E itu E. Jadi kalau yang kena bermasalah, yaitu bermasalahnya. Nah sekarang bagaimana agar bangsa ini terlindungi dari corona? Mestinya harus gerakan tahajud besar-besaran. Malah jangan, tidak boleh tahajud. Hasil penelitian saya sudah dicetak di mana ini, Singapura dan Malaysia. Maaf tadi tidak tak bawakan yang diterbitkan di Malaysia dan Singapura. Maka sekarang ini keluarganya tahajud. Yang tak ceritakan tadi hasil penelitian saya menjadi jauh lebih baik. Kalau kena toh, flu toh, Dan ingat, ini kan pergantian musim dari kemarau menjadi hujan. Itu juga mengganggu suasana kesehatan kita, ya batuk, pilek. Itu kan biasa. Tapi karena ketakutan corona, batuk, pilek, jangan-jangan aku corona. Bolak-balik ditutul-tutulnya itu. Bolak-balik ditutulnya itu. Wis Gusti Allah hilang wis itu aja itu aja dulu ya. Mudah-mudahan masih diberi takdir untuk ini. Bila ada kekurangan sama untuk dimaafkan. Mudah-mudahan kita dimasukkan ya Allah menjadi hamba yang tetap imannya kuat tadi, jalankan segala amal ibadah yang tadi, insya Allah bisa husnul khotimah. Corona jauh dari kita dan tertolak dari kita. Bukan hanya kita yang dihindarkan dari corona. Moga-moga bangsa negeri yang kita cintai ini segera diselamatkan dari musibah fitnah dunia, fitnah akhirat, dan umumnya kepada umat manusia ini diberi hidayah oleh Allah untuk mengikuti kehendak Allah, bukan mengikuti kehendak setan dan mengikuti kehendak nafsunya, biar fitnah tidak merajalela di mana-mana. Saya kira demikian, dimulai dari dirinya, istri, suami, anak, dan segera nanti nyambil tukang untuk membuahkan mikrob. Saya kira demikian. Kita akhiri dengan manjatkan doa kafaratul majlis. Sekali lagi, mudah-mudahan kalau seandainya ada yang masih ada dosa diampuni, yang doa dikabulkan, yang minta diberi, yang sakit disembuhkan, yang miskin dikayakan, yang sempit rezeki dilapangkan, yang tersesat diberi hidayah, yang susah sedih dibahagiakan. Mudah-mudahan langit dan bumi jadikan sumber rezeki kita disertai dengan keberkahannya, dan malaikat diperintahkan untuk menjaga kita, dan mudah-mudahan hidup kita mabruk biridhoillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ada kurang lebihnya saya mohon sekali lagi mohon untuk dimaafkan. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.